Redmi 13C, HP yang dirilis bulan Desember lalu, di mana biasanya HP dari Xiaomi selalu dipuja, bahkan ada Mi fans garis keras yang akan selalu mengkampanyekan segala kelebihannya. Tapi HP yang satu ini nasibnya beda, entah kenapa. Baru aja lahir udah banyak dapet cacian dan hinaan dari netizen. Tiap ada konten atau postingan yang informasinya tentang HP ini, baik itu tanggal rilisnya atau info spesifikasi HP-nya, ini malah dihujat. Bahkan dibendang-bendingin sama HP lain. Entah ya, kenapa. Padahal kalau dilihat secara spek di atas kertas, normal-normal aja, tergolong bagus buat harganya yang 1,5 juta. Dapat Helio G85, normal kan? 1,5 juta dapat setup 6/128, normal juga. Atau yang 1,7 juta varian 8/256 GB, tergolong murah juga kan? 1,5 juta dapat NFC. Justru bagus. Redmi 12 aja yang lebih mahal nggak ada NFC-nya. Sudahlah. Intinya video ini bukan mau bahas spesifikasi detail dari HP ini. Cuma mau ceritain keluhan-keluhan selama dipakai hampir 3 bulan lah ya. 1. Nggak dapat free anti gores. Sebenarnya ini masalah sepele sih. Nggak ada pun nggak apa-apa. Tapi kalau inget, ini Redmi loh. Yang emang secara pasar saingannya sama Infinix, Tecno, dan Itel. Yang mana mereka hampir di semua lini HP-nya menyertakan anti gores, bahkan soft case gratis dari awal pembelian dalam boxnya. Nah, Redmi 13C ini salah satu dari keduanya malah nggak dapat. Setidaknya anti gores nggak dapat, ya soft case barangkali bisa atau sebaliknya. Namanya juga HP murah, banyak maunya lu. Ya justru beli HP murah karena emang maunya menang banyak sih, ya nggak? Maunya habis unboxing langsung pakai aja gitu, nggak perlu beli yang lain. Yang kedua, paket charger include-nya cuma yang 10 watt. Secara spek dia udah 18 watt ya, support 18 watt. Tapi lagi-lagi nih, selain nggak dapat anti gores ataupun soft case bawaan dari boxnya, charger yang dikasih pun cuma yang 10 watt aja. Di harga segini tahun 2024, bukannya speed charge 18 watt jadi standar HP sejutaan ya. HP dari pasukan Transsion rata-rata 18 watt, bahkan ada yang 33 watt. Realme C51 juga sejutaan, juga dapatnya 33 watt, dan itu semua include dengan charger sesuai output maksimalnya, nggak dikurang-kurangin. Sekelas Samsung aja udah mulai tobat tuh, tahun sekarang di HP kelas sejutaannya A05 series udah support 25 watt. Jadi mau nggak mau kudu beli lagi deh, kecuali bisa cukup sabar dengan kecepatan chargingnya yang lebih dari 2 jam, mulai dari 20% sampai 100%, dengan charger 10 wattnya itu. Yang ketiga, double tap on atau off-nya cuma ketika layar terkunci aja. Kalau menurut pemakaian pribadi sih ini ngaruh banget ya, dimana misal HP lagi nggak digunain, tapi pengen lihat, mungkin ada notifikasi masuk, udah kelewat, tapi kita nggak tahu. Atau sesimpel cuma buat lihat jam doang. Masih bisa kalau itu mah, asal layar dalam keadaan mati atau terkunci. Oke lah, daripada HP yang emang nggak bisa dibuat double tap sama sekali ya kan. Tapi kalau dari posisi layar hidup malah nggak bisa. Katakanlah udah pakai HP-nya buat aktivitas tipis-tipis, terus mau matiin layar supaya lebih aman aja, nggak kesentuh atau kepencet-pencet gitu. Kan nggak nyaman aja ngebawa HP atau naruh HP ke kantong dalam keadaan layar hidup, atau cuma sekedar mau naruh di atas meja doang sehabis beraktivitas dengan HP-nya, ya otomatis harus klik tombol power kalau mau matiin layarnya. Hal sepele sih ini sebenarnya. Ya tapi udah kebiasaan sama HP-HP yang bisa double tap secara langsung. Yang keempat, bagian body pinggirannya agak tajam ya, kurang nyaman lah hand gripnya. Karena pas awal pakai HP ini tanpa adanya soft case gratis, mau nggak mau beberapa hari saat awal pemakaian, ya dibiarin aja dengan body terbuka begini. Sekalian deh, supaya bisa dapat feel-nya pegang HP baru, tanpa adanya casing-casingan atau soft case-an. Ya, dan ternyata kesannya kurang nyaman. Bukan kurang nyaman lagi sih ini, tapi emang nggak nyaman dipakai lama-lama buat pemakaian satu tangan, apalagi bagi yang ukuran tangannya rada kecil. Soalnya ukuran layarnya 6,74 inch dengan dimensi body yang tergolong besar, ditambah model bodinya yang ngotak. Ya tau lah, ngikutin zaman. HP sekarang kan pada ngotak semua, biar looknya lebih keren, lebih tegas daripada yang bulat-bulat. Otomatis grip di tangan jadi kurang ramah. Mau ngegunain dengan satu tangan buat ngejangkau layar dari sudut ke sudut, bawaannya kayak mau jatuh gitu. Terhalang sama framenya yang ngotak dan rada lancip.
Malah dibikin was-was gara-gara nggak bisa ngecover keseluruhan body dengan ukuran tangan normal. Body ngotak ukuran kecil aja masih tetap kurang nyaman dipakai tanpa case. Apalagi body gede, tebal, masih ngotak pula. Yang bener aja. So, pakai case lebih aman dan nyaman. Yang kelima, speakernya tergolong pelan. Awalnya aku pikir dia salah satu HP jutaan yang speakernya Wah, bagus banget ini coy. dan ya emang sampai sekarang pun penilaiannya nggak berubah pas coba dibandingin sama HP-HP kentang lainnya. Buat dengerin musik di kala sedang santai dan lagi nggak mau pakai headset atau TWS misalnya. Ataupun dibuat nonton karena waktu lagi senggang. Enak-enak aja buat HP sejutaan. Bassnya lumayan nampol. Cuma full volumenya itu loh, agak kurang. Contohnya langsung aja bandingin sama HP dari Vivo yang kelasnya sama, harga 11-12. Volume 20-30% serasa cuma bisik-bisik di telinga. Sedangkan Y17s udah bisa dinikmati. Bahkan di volume 50% pun output suara masih berasa kurang, harus dinaikin lagi buat nyeimbangin suara dari Y17s. Dan di full volume pun output suaranya juga masih kalah keras. Ya oke lah buat sebagian bukan masalah besar, soalnya masih ada TWS buat pengalaman musik yang lebih mantap. Clear detail, bass lebih nendang, lebih nikmat lah pokoknya daripada speaker bawaan HP-nya. Dan yang selanjutnya masih ada bug tipis-tipis. Ya kemarin sempat ada bug, tipis aja nggak mengganggu kok. Brightness-nya stuck. Dan ini kejadiannya nggak sering, cuma kadang-kadang aja. Dia nggak bisa diatur buat naikin atau turunnya kecerahan gitu. Kalau lagi di indoor nggak masalah. Kalau lagi di outdoor itu sih yang jadi masalah. Mau naikin kecerahan, udah geser kanan, malah stuck otomatis. Nggak kelihatan apa-apa tuh, layar hitam. Dan ada juga bug di beberapa aplikasi sosmed yang bikin apps-nya stuck dan nggak mau diapa-apain. Tapi kalau ini sih mungkin bug apps-nya ya, bukan dari HP-nya. Ada yang ngalamin juga kah barangkali? Kalau desain sih ini selera aja lah ya. Mau dikata jelek, ada yang bilang bagus. Dikata bagus, ada yang bilang jelek. Kalau penilaian secara pribadi sih, aku suka-suka aja. 2 kamera atas bawah, dan ukuran bulatan kameranya juga nggak terlalu besar. Dan yang terpenting, nggak pakai model ala Boba 3. Yang mana itu udah banyak banget yang make, jadi baguslah, tampil beda. Desain notch depan juga beda dari kebanyakan HP sejutaan, yang biasanya ngebentuk huruf V, tapi Redmi 13C ini bentukannya lebih melengkung, mirip huruf U. Kalau mau dicari lebih banyak lagi, kekurangannya sih bisa-bisa aja, tapi harus ingat, harganya murah. Kelasnya emang entry level, pasti ada aja yang dikorbanin buat nekan harga. Secara spesifikasi sih nggak bisa dimasukin ke kekurangan kalau itu. Kayak masih Helio G85, RAM cuma 6, internal 128, masih eMMC, nggak ada ultrawide. Kalau itu parah sih. Emangnya pantas kah buat diprotes di harga 1,5 juta? Bukannya itu udah bagus ya buat standar baru HP sejutaan zaman now?